Tuhan tahu batas-batas permasalahan yang diizinkan terjadi dalam hidup setiap kita, agar mau juga mampu hidup dengan pola serta cara yang telah ada di ketetapan firman-Nya. MTT Inspiration. Embun pagi. Kamu bukan siapa-siapa. Bagus, itu berarti kamu bisa jadi siapa saja. Semoga kita selalu sehat, yang bersyukur, dan jadi manusia yang berguna bagi orang lain. Amin, ya Mujibah Sailin. MTT Cover, Bayu Bukateja. Kasih yang aktif. Kasih seringkali dinyatakan dengan kata-kata yang terdengar indah. Kita berkata, aku doakan ya, turut prihatin, atau semoga cepat membaik. Kata-kata itu tidak salah, tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa kasih sejati tidak berhenti pada simpati. Kasih yang berkenan kepada Tuhan adalah kasih yang bergerak aktif, bertindak, dan rela berkorban demi kebutuhan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mudah terjebak pada kasih yang pasif. Misalnya, kita melihat rekan kerja kelelahan, tetangga kesulitan ekonomi, atau teman pelayanan yang sedang terpuruk. Kita merasa iba, namun berhenti di perasaan. Yesus menunjukkan teladan yang berbeda. Ia tidak hanya tergerak oleh belas kasihan, tetapi juga memberi makan orang lapar, menyembuhkan yang sakit, dan menghampiri yang terpinggirkan. Melalui renungan ini, Tuhan mengajak kita untuk mengevaluasi kasih kita. Apakah kasih kita hanya berhenti pada empati atau sudah menjadi aksi? Dunia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berkata-kata, tetapi orang percaya yang mau menjadi tangan dan kaki Tuhan. Ketika kasih dinyatakan lewat tindakan nyata, nama Tuhan dipermuliakan dan iman kita menjadi hidup. MTT Cover, Purwoto, Jakarta. Di bawah kepak sayapnya. Dunia mungkin terasa tidak pasti, tapi ada satu tempat yang selalu aman, dalam naungan sayap Tuhan. Berlindung di bawah sayapnya, berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, memilih untuk percaya saat logika mulai menyerah, menemukan ketenangan justru di tengah persoalan. Kalau hari ini bebanmu terasa berat, ingatlah, kamu tidak perlu lari kemana-mana. Cukup datang mendekat dan biarkan kasih-Nya membungkusmu. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. MTT Cover, Budi, Cirebon. Bukan tindakan sesaat. Bila seseorang memutuskan untuk menjadi tentara, maka pada hari ia secara formal masuk dalam pendidikan ketentaraan. Ia akan ditanya kesediaannya untuk siap dalam berbagai medan dan taat kepada instruksi panglimanya. Apakah kesediaannya ini hanya berlaku pada hari pertama ia memulai kehidupannya sebagai tentara? Dalam kenyataannya, keputusannya itu bukanlah perkara mudah untuk dijalani karena menuntut komitmen seumur hidup ia menjadi seorang tentara. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita hal serupa dengan komitmen seorang tentara untuk seseorang dapat pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ia hanya perlu mendengar dan percaya. Dikatakan siapapun yang sudah bersedia mendengar perkataan Tuhan dan dilanjutkan dengan bersedia percaya kepada Tuhan, maka ia akan dipindahkan dari gelap kepada terang. Namun demikian, keputusan ini memerlukan komitmen seumur hidup. Mempunyai hidup kekal memerlukan iman yang terus hidup, yaitu mendengar dan percaya, serta melakukan firman Tuhan secara terus-menerus. MTT Cover, Cipto, Purwokerto. Firman Tuhan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. MTT Cover, Sulaiman, Cirebon.